Malam itu, langit seakan menahan napasnya, membiarkan lantunan ayat-ayat suci bergema mengisi relung-relung masjid yang agung. Di bawah pilar-pilar batu yang telah menjadi saksi bisu ribuan kening yang bersujud, barisan manusia berdiri rapi, menyatu dalam satu irama penghambaan. Ini adalah malam-malam terakhir bulan suci, di mana udara terasa lebih berat oleh doa dan harapan. Setiap jiwa berlomba mengejar ampunan, seolah takut matahari esok tak lagi memberi kesempatan. Keheningan yang menyelimuti bukan sekadar sunyi, melainkan sebuah dialog tanpa suara antara hamba dan Sang Pencipta. Sebuah momen sakral di mana dunia fana sejenak ditinggalkan di pelataran. Namun, di tengah kekhusyukan yang nyaris sempurna itu, terdengar derit pintu utama yang didorong dengan ragu. Dari celah yang terbuka, masuklah sesosok tubuh yang tampak asing bagi kemewahan spiritual malam itu. Ia bukan datang dengan jubah sutra yang wangi, atau sorban putih bersih yang menandakan status sosial. Ia datang membawa aroma jalanan, debu pasar yang masih melekat erat di serat pakaiannya yang kasar, dan keringat yang belum sempat mengering sepenuhnya. Langkahnya pelan, seolah sadar bahwa kehadirannya mungkin mengganggu harmoni kesucian yang sedang dibangun oleh ratusan jamaah di dalamnya. Sang imam, seorang ulama yang disegani karena kedalaman ilmunya dan ketajaman basirahnya, sempat menangkap bayangan itu dari sudut matanya. Hatinya sedikit terusik, bukan karena benci, melainkan karena rasa heran yang bercampur dengan sedikit kekecewaan manusiawi. Mengapa orang ini selalu datang di penghujung waktu? Saat rakaat-rakaat panjang tarawih telah usai dan jamaah bersiap menutup malam dengan witir, barulah sosok itu muncul. Seolah-olah sisa waktu hanyalah ampas yang ia berikan untuk Tuhannya, sementara daging waktu yang utama telah ia habiskan untuk urusan dunia. Namun, pandangan manusia seringkali terhalang oleh prasangka, gagal menembus lapisan realitas yang lebih dalam. Jika saja mata hati kita mampu melihat lebih dekat, kita akan menyaksikan sebuah pemandangan yang memilukan sekaligus menggetarkan. Perhatikanlah langkah kakinya. Itu bukanlah langkah kemalasan. Lihatlah bagaimana otot-otot betisnya bergetar hebat setiap kali menapak ke lantai masjid yang empuk. Kakinya yang pecah-pecah, kulitnya yang menebal dan kasar, bukanlah tanda dari seseorang yang lari dari tanggung jawab ibadah, melainkan saksi bisu dari pertempuran fisik yang baru saja ia selesaikan. Wajahnya, wajah itu menceritakan kisah yang tak tertulis dalam kitab-kitab sejarah para raja. Di sana, di antara guratan keriput yang diperdalam oleh terik matahari dan debu jalanan, tersimpan keteduhan yang paradoks. Matanya sayu, merah menahan kantuk dan perih. Namun, saat ia mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, ada kepasrahan total yang mungkin tak dimiliki oleh mereka yang datang sejak awal waktu. Ia tahu ia terlambat, ia sadar ia kotor. Namun, ia tetap datang. Bukan untuk dipuji, tapi karena hatinya tak sanggup jika harus melewatkan malam tanpa bersujud, meski hanya sejenak. Untuk memahami getaran kakinya di malam hari, kita harus memutar waktu ke belakang, saat matahari sedang gagah-gagahnya membakar bumi. Inilah dunianya di siang hari, sebuah pasar tua yang tak pernah tidur dari kebisingan, di mana setiap jengkal tanah adalah arena perebutan rezeki. Di sini tidak ada tempat untuk kelembutan. Udara dipenuhi teriakan pedagang, lenguh unta, dan aroma rempah yang bercampur dengan keringat ribuan manusia. Panasnya bukan sekadar hangat, melainkan menyengat hingga ke tulang, membuat siapapun yang tak terbiasa akan menyerah dalam hitungan jam. Di tengah hiruk-pikuk inilah Hamid, sang kuli panggul, menghabiskan usianya. Lihatlah beban di pundaknya itu. Karung-karung berisi gandum, kurma, atau kain yang beratnya mungkin melebihi berat tubuhnya sendiri.
Ia tidak mengangkatnya sekali atau dua kali, melainkan ratusan kali dalam sehari. Setiap langkahnya adalah perjuangan melawan gravitasi. Setiap napasnya adalah tarikan berat yang memburu oksigen di tengah udara berdebu. Punggungnya telah lama melengkung, menyesuaikan diri dengan beban dunia yang harus ia pindahkan dari satu titik ke titik lain demi sekeping dinar atau dirham. Tangan ini, perhatikanlah tangan ini. Ini bukanlah tangan yang halus, karena sering membalik halaman buku di perpustakaan yang sejuk. Ini adalah tangan yang telah bersahabat dengan kasarnya tali rami, tajamnya sudut peti kayu, dan panasnya pegangan gerobak. Kulitnya telah menebal menjadi perisai alami. Kapalan di sana-sini menjadi medali tak kasat mata atas kerja kerasnya. Dalam Islam, tangan seperti inilah yang pernah dicium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan yang dicintai Allah karena lecet dan lelah dalam mencari nafkah yang halal. Dan ujian itu menjadi berlipat ganda ketika Ramadan tiba. Saat orang lain mungkin bisa tidur siang atau mengurangi aktivitas, Hamid tidak memiliki kemewahan itu. Perutnya kosong, tenggorokannya kering kerontang bagai padang pasir tandus, namun tenaganya terus diperas tanpa ampun. Bayangkan rasa haus yang mencekik saat harus mengangkat beban ratusan kilo di bawah terik matahari 40 derajat Celcius. Namun, iman di dadanya menjadi benteng yang kokoh. Ia tidak membatalkan puasanya, ia tidak mengeluh pada Tuhannya. Ia jadikan rasa lapar dan haus itu sebagai teman setia dalam jihad ekonominya. Apa yang membuatnya bertahan? Apa yang menggerakkan kakinya yang sudah menjerit minta berhenti? Bayangan inilah yang selalu menari di pelupuk matanya. Di sebuah rumah sederhana berdinding tanah liat, ada wajah-wajah kecil yang menanti. Ada istri yang setia mendoakan, ada anak-anak yang perutnya bergantung pada kekuatan punggung ayahnya hari ini. Bagi Hamid, setiap tetes keringat yang jatuh adalah bulir nasi untuk mereka. Setiap rasa sakit di pinggangnya adalah jaminan senyum di wajah anak-anaknya. Ia tidak sedang sekadar bekerja, ia sedang beribadah dalam bentuk yang paling purba, menafkahi keluarga. Seringkali kita menyempitkan makna jihad hanya pada denting pedang di medan laga atau tinta para ulama di atas kertas. Kita lupa bahwa Islam menempatkan usaha mencari rezeki yang halal di tempat yang begitu mulia. Seorang ayah yang keluar rumah demi suapan nasi keluarganya, ia sedang berada di jalan Allah sampai ia kembali. Lelahnya adalah penggugur dosa, peluhnya adalah saksi ketaatan. Tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat bagi mereka yang niatnya lurus. Pasar bagi Hamid adalah medan jihadnya, dan karung-karung itu adalah amanah yang harus ia tunaikan dengan sempurna. Waktu terus bergulir tanpa belas kasihan. Matahari mulai condong ke barat, mengubah warna langit dari biru menyengat menjadi emas kemerahan. Di saat kebanyakan orang sudah kembali ke rumah, mandi dan bersiap dengan pakaian terbaik mereka untuk berbuka puasa, Hamid masih di sana. Masih ada satu pengiriman lagi, masih ada satu tumpukan lagi yang harus diselesaikan. Ia berlomba bukan hanya dengan waktu, tapi dengan sisa tenaga yang nyaris habis. Lihatlah ketulusan dalam pelayanannya. Meski tubuhnya meronta, ia tetap melayani pelanggannya dengan senyum yang dipaksakan, namun tulus. Ia tidak melempar barang, ia tidak menggerutu. Ia menjaga amanah majikannya, sebaik ia menjaga sholatnya. Inilah akhlak seorang muslim sejati. Ia mengerti bahwa ihsan, berbuat baik dan sempurna, tidak hanya berlaku saat ruku dan sujud, tapi juga saat mengangkat peti kayu milik seorang pedagang yang mungkin bahkan tak mengingat namanya. Ketika beberapa keping dirham akhirnya jatuh ke telapak tangannya yang kasar, rasa lelah seharian itu seolah menguap sesaat. Jumlahnya mungkin tak seberapa bagi sang saudagar, hanya cukup untuk membeli gandum dan sedikit lauk. Tapi bagi Hamid, ini adalah karunia raksasa.
Ia menggenggam rezeki itu erat-erat, bukan karena cinta dunia, tapi karena rasa syukurnya bahwa hari ini Allah masih mengizinkannya menjadi pahlawan bagi keluarganya. Lalu, suara yang dinanti itu pun membelah angkasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang, menandakan berakhirnya puasa hari itu. Di seluruh kota, orang-orang meneguk air zam-zam dingin dan menyantap kurma manis dengan penuh sukacita bersama keluarga. Meja-meja makan penuh dengan hidangan lezat. Tawa dan kebahagiaan menyeruak dari jendela-jendela rumah. Tapi di sudut pasar yang mulai gelap, Hamid berbuka dengan kesunyian. Hanya seteguk air dari kantong kulit yang sudah hangat dan sekerat roti kering sisa bekal kemarin. Tidak ada hidangan mewah, tidak ada es buah yang menyegarkan. Namun, perhatikanlah cara ia menelan makanannya. Ada kenikmatan yang luar biasa di sana. Rasa syukur mengubah roti keras itu selezat hidangan raja. Ia bersyukur masih diberi umur untuk menyelesaikan puasa hari ini di tengah beratnya beban yang ia pikul. Setelah dahaga hilang, muncul dilema dalam batinnya. Badannya lengket, pakaiannya penuh debu dan aroma pasar. Logika manusiawinya berbisik untuk pulang, mandi, beristirahat, dan tidur. Siapa yang akan menyalahkan kuli selelah dia jika absen tarawih? Tuhannya maha tahu betapa hancurnya tubuh tua itu. Rasa malu juga menghantui. Bagaimana mungkin ia menghadap raja di raja dengan penampilan seperti pengemis ini? Bagaimana jika jamaah lain terganggu oleh baunya? Namun, cinta memiliki logikanya sendiri yang tak terjangkau akal. Hatinya yang terpaut pada masjid mengalahkan rasa lelah dan malunya. Ia berpikir, mungkin ini Ramadan terakhirku. Bagaimana aku bisa tidur sementara Tuhanku memanggil? Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, ia menyeret kakinya bukan ke arah rumah, melainkan ke arah rumah Allah. Ia memilih untuk datang meski terlambat, meski kotor, meski harus menahan kantuk yang amat sangat. Langkah kakinya di lorong-lorong kota tua itu adalah sebuah puisi tentang kerinduan. Setiap tapaknya adalah zikir. Orang mungkin melihatnya sebagai pria tua yang berjalan terseok-seok, tapi malaikat mencatatnya sebagai perjalanan seorang mujahid. Ia tidak sempat pulang untuk berganti jubah sutra. Ia tidak sempat mandi dengan sabun wangi. Ia membawa oleh-oleh dari medan juangnya, keringat dan debu, langsung ke hadapan Rabbnya. Saat air wudhu menyentuh kulit wajahnya yang terbakar matahari, terasa sejuk yang menjalar hingga ke sukma. Air itu membasuh debu fisik. Namun ia berharap air itu juga membasuh debu-debu dosa yang mungkin tak sengaja ia pungut di pasar tadi. Ia berwudu dengan cepat namun tertib, takut kehilangan lebih banyak waktu. Tarawih sudah berlangsung lama. Ia bisa mendengar sayup-sayup bacaan imam dari dalam. Dan disinilah kita kembali ke momen itu. Saat pintu terbuka dan ia masuk dengan ragu. Imam sudah bersiap untuk witir, sholat penutup malam. Hamid hanya mendapatkan sisa-sisa terakhir dari jamuan spiritual malam itu. Bagi sebagian orang, datang di saat witir mungkin terlihat seperti kemalasan, seperti orang yang hanya ingin setor muka di akhir acara. Tapi mereka tidak melihat apa yang Hamid bawa di punggungnya. Bukan lagi karung gandum, melainkan gunung kelelahan yang ia paksa untuk tunduk demi Tuhannya. Kaki itu gemetar hebat bukan karena demam, bukan karena takut, tapi karena otot-ototnya sudah berteriak menuntut istirahat. Seharian menopang ratusan kilogram, kini dipaksa berdiri tegak menghadap Sang Halik. Getaran itu adalah bahasa tubuh yang jujur. Jika lantai masjid bisa bicara, ia akan bersaksi bahwa getaran kaki Hamid lebih berat timbangannya
daripada diamnya kaki mereka yang seharian hanya duduk santai. Ketika ia sujud, punggung yang seharian melengkung karena beban dunia, kini melengkung karena kerendahan hati di hadapan pemilik dunia. Kening yang seharian terpapar debu pasar, kini mencium debu masjid dengan penuh cinta. Dalam sujudnya, mungkin ia tidak meminta istana di surga. Mungkin ia hanya berbisik, "Ya Allah, terimalah lelahku sebagai ibadahku. Aku datang dengan sisa tenagaku, jangan kau tolak hambamu yang kotor ini." Kita tidak pernah tahu, mungkin di antara ribuan malaikat yang memadati masjid malam itu, banyak yang berebut mencatat amal si kuli panggul ini. Mungkin aroma keringatnya yang menyengat bagi manusia, tercium lebih wangi dari kasturi di hadapan penduduk langit. Karena ia datang membawa pengorbanan, bukan sekadar kebiasaan. Ia melawan gravitasi nafsu yang menariknya ke tempat tidur, demi gravitasi iman yang menariknya ke sajadah. Selesai salam, sang imam membalikkan badannya. Matanya kembali mencari sosok di pojok belakang itu. Kali ini pandangannya berbeda, hatinya bergetar. Ia melihat bahu Hamid yang naik turun menahan isak tangis dalam doanya. Ia melihat getaran tangan kasar itu saat menengadah. Sang imam dengan segala ilmunya seketika merasa kecil. Ia sadar ibadahnya malam ini yang dilakukan dengan tubuh segar dan pakaian wangi mungkin tak sebanding dengan 2 rakaat orang yang sholat dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Islam mengajarkan kita untuk tidak meremehkan amalan siapapun. Terkadang, satu perbuatan yang tampak kecil atau tidak sempurna di mata manusia memiliki bobot gunung Uhud di mata Allah karena besarnya perjuangan di baliknya. Bukan malas, tapi lelah. Itulah narasi yang sering luput dari penghakiman kita. Kita sering terlalu cepat memberi label ahli dunia pada mereka yang sibuk bekerja, padahal mereka sedang membangun jembatan ke surga dengan nafkah halalnya. Sang imam membatin, "Ya Allah, aku habiskan hariku dengan membaca firman-Mu di tempat yang sejuk, sementara hamba-Mu ini menghabiskan harinya memeras keringat demi menaati perintah-Mu untuk menafkahi keluarga. Dan di ujung lelahnya, ia masih menyeret tubuhnya kepadamu. Siapakah yang lebih kau cintai? Aku yang nyaman atau dia yang berjuang?" Pertanyaan itu menggantung, menjadi tamparan halus bagi siapa saja yang merasa lebih suci hanya karena punya lebih banyak waktu luang untuk beribadah ritual. Malam semakin larut, Hamid perlahan bangkit. Tulang-tulangnya berbunyi protes atas gerakan itu. Tapi wajahnya kini lebih cerah. Beban di hatinya telah ia letakkan di hadapan Allah. Meski beban di punggungnya esok hari akan kembali menanti. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum kepuasan batin yang tak bisa dibeli dengan dinar. Ia telah menunaikan hak Tuhannya, dan sekarang saatnya menunaikan hak tubuhnya untuk istirahat sejenak. Sebelum Hamid mencapai pintu, sebuah tangan lembut menahan bahunya. Ia menoleh, terkejut melihat sang imam berdiri di hadapannya. Hamid menunduk malu, menyembunyikan tangannya yang kotor di balik jubah. Ia takut imam akan menegurnya karena mengotori karpet masjid atau karena datang terlambat. "Maafkan saya, Syekh. Saya terlambat lagi," bisiknya dengan suara parau. Namun bukan teguran yang ia terima. Sang imam meraih tangan kasar itu, menggenggamnya erat dengan kedua tangannya yang halus. Tidak ada rasa jijik, tidak ada jarak.
"Wahai saudaraku," kata imam dengan mata berkaca-kaca, "demi Allah, aku melihat cahaya pada lelahmu yang tidak aku temukan pada rakaat-rakaatku." Kata-kata itu meluncur tulus, meruntuhkan tembok pemisah antara mimbar dan pasar. Semoga Allah memberkahi setiap tetes keringatmu, menghapuskan dosa-dosamu dengan setiap rasa sakit di punggungmu, dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Doa sang imam. Hamid tak kuasa menahan air matanya. Seumur hidupnya ia merasa hanyalah kuli rendahan, tak berharga di mata manusia, apalagi di tempat suci ini. Pengakuan ini bagaikan air hujan yang menyiram tanah gersang jiwanya. Hamid melangkah keluar masjid, bukan lagi sebagai kuli panggul yang hina, tapi sebagai hamba yang dicintai. Fisiknya tetap lelah, esok beban berat tetap menanti, tapi jiwanya kini terbang tinggi. Ia menyadari bahwa pekerjaannya bukanlah penghalang ibadah, melainkan ladang ibadah itu sendiri. Bahwa Tuhan tidak melihat merek jubahmu, tapi melihat ketulusan hatimu. Sesampainya di rumah, senyum anak-anaknya menjadi penawar segala penat. Roti yang ia bawa menjadi hidangan terlezat di dunia. Ia memandang mereka satu persatu, menyadari bahwa merekalah amanah yang membuat Allah ridho padanya. Ia tidak membawa pulang harta berlimpah, tapi ia membawa pulang rezeki yang halal lagi thoyyib, yang akan menjadi darah dan daging yang tumbuh dalam ketaatan. Kisah Hamid adalah kisah jutaan ayah, jutaan pekerja di sekitar kita hari ini. Mereka yang berangkat saat fajar belum menyapa dan pulang saat anak-anak sudah terlelap. Mereka yang mungkin tertidur saat khutbah Jumat karena kelelahan yang tak tertahankan. Mereka yang sholatnya kilat karena dikejar target pekerjaan. Janganlah kita memandang mereka dengan sebelah mata. Janganlah kita merasa lebih soleh hanya karena kita punya privilege waktu luang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan karena bekerja pada siang hari untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka pada malam itu ia diampuni dosanya." Hadis ini adalah kabar gembira, sebuah sertifikat kemuliaan bagi para pejuang nafkah. Lelahmu itu pengampunanmu, keringatmu itu penghapus dosamu. Jangan berkecil hati, wahai para pekerja keras. Tentu ini bukan pembenaran untuk meninggalkan sholat. Hamid tetap datang ke masjid meski terlambat. Ia tetap menjaga kewajibannya. Pesannya adalah tentang keseimbangan dan penghargaan. Bahwa ibadah ritual dan ibadah sosial, mencari nafkah, adalah dua sayap burung yang sama pentingnya. Satu sayap patah, burung tak akan bisa terbang. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan kau mati esok hari. Umat ini butuh para ahli ibadah di masjid, tapi juga butuh para saudagar di pasar, para petani di ladang, dan para pekerja di pabrik. Kekuatan ekonomi umat adalah bagian dari izzah,
kemuliaan Islam. Menjadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka setiap muslim yang bekerja keras untuk mandiri, sesungguhnya ia sedang menegakkan pilar kehormatan agamanya. Jadi, saat esok kita melihat seseorang yang datang terlambat ke masjid dengan baju lusuh dan wajah lelah, tahanlah lisan kita dari mencela, tahanlah hati kita dari merendahkan. Bisa jadi, di balik baju lusuh itu tersembunyi hati emas yang dicintai penduduk langit. Bisa jadi, kakinya yang gemetar itu lebih kokoh meniti titian Sirotol Mustaqim daripada kaki kita yang jarang melangkah untuk kebaikan. Hamid kini telah terlelap. Dengkuran halusnya terdengar berirama. Tubuhnya mengumpulkan tenaga untuk pertarungan esok hari. Dalam tidurnya, ia mungkin bermimpi sedang tawaf mengelilingi Ka'bah atau minum dari telaga Al-Kautsar. Tidurnya orang yang lelah bekerja dalam ketaatan adalah istirahat yang diberkahi. Malaikat menjaganya dan Allah meridhoinya. Dan ketika fajar menyingsing esok hari, Hamid akan kembali bangun. Ia akan kembali memikul karung, kembali bergelut dengan debu, kembali bermandi keringat. Namun, ia akan menjalaninya dengan kepala tegak, karena ia tahu ia bukan sekadar kuli panggul. Ia adalah hamba Allah yang sedang berjalan di jalan yang lurus, jalan para pencari nafkah yang diberkahi. Sahabat beriman, mari kita ubah cara pandang kita. Hormatilah setiap peluh yang menetes di jalan halal. Senyumlah pada kurir yang mengantar paketmu. Berterima kasihlah pada tukang sapu yang membersihkan jalanmu. Doakanlah ayahmu yang pulang larut malam dengan wajah lelah. Di balik lelah mereka, ada surga yang sedang dirajut. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada para tulang punggung keluarga. Mudahkanlah rezeki mereka, berkahilah usaha mereka. Jika mereka lelah, jadikanlah lelah itu lillah, agar menjadi pahala yang tiada terputus. Ampunilah dosa-dosa mereka di setiap tetes keringat yang jatuh ke bumi. Dan bagi kami yang mungkin memiliki kelapangan, jauhkanlah kami dari sifat sombong dan merasa suci. Ajarkan kami untuk melihat kemuliaan dalam kesederhanaan dan melihat kesalehan dalam perjuangan hidup orang lain. Bimbinglah hati kami agar selalu berprasangka baik kepada hamba-hambamu. Bukan malas, tapi lelah. Bukan lalai, tapi berjuang. Inilah kisah mereka yang dicintai langit meski tak dikenal di bumi. Kisah tentang jihad paling sunyi namun paling nyata. Semoga kita semua dalam peran apapun yang Allah titipkan bisa mengakhiri hari dengan ridhonya. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan ini agar lebih banyak orang yang menghargai nilai sebuah kerja keras. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.